Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita berjumpa lagi nih di channel YouTube Rangga Teach Edu dan masih bersama host pematerian yang sangat tampan ini. Siapa lagi kalau bukan Bang Rangga. Baiklah teman-teman, Bang Rangga kembali lagi dengan video tutorial dan pada video tutorial kali ini Bang Rangga akan membahas atau menjelaskan tutorial yang sedikit berbeda dari video tutorial yang sebelumnya. Tapi sebelum kita melanjutkan video tutorial kali ini nih, alangkah baiknya teman-teman selalu berikan support yang terbaik dari teman-teman semua untuk channel Bang Rangga dengan klik tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak tertinggal update video terbaru dari channel ini. Oke, lanjut. Apa sih yang berbeda untuk pembahasan tutorial pada video kali ini, Bang Rangga? Untuk teman-teman yang penasaran, silakan tonton video ini sampai habis dan jangan di-skip agar rasa penasaran teman-teman itu terbayar. Oke? So, daripada kita banyakkan basa-basi, langsung saja kita menuju ke video tutorialnya ya, teman-teman. Check it out. Oke, teman-teman. Jadi inilah pembahasan yang ingin Bang Rangga bahas, yaitu pembahasan mengenai tutorial dasar mempelajari framework Laravel. Nah, apa sih yang membuat pembahasan tutorial ini berbeda dari pembahasan tutorial yang sudah ada di video sebelumnya? Buat teman-teman yang penasaran apa sih perbedaannya, langsung saja simak video ini sampai habis karena Bang Rangga akan menjelaskannya lebih mendetail. Baiklah, daripada kita kebanyakan basa-basi lagi, so langsung saja kita pergi menuju ke topik penjelasan framework Laravel-nya. Oke, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan konsep dasar Laravel. Sama dengan framework-framework lainnya yang menggunakan konsep MVC, framework Laravel juga sama-sama menggunakan konsep MVC. Apa sih itu konsep MVC? Berikut penjelasannya yang akan Bang Rangga jelaskan. Tapi sebelumnya ada hal yang perlu teman-teman ketahui dari konsep MVC, yaitu singkatan dari MVC. Nah, singkatan MVC itu adalah model view controller. Serta dari ketiga metode konsep MVC, di situ tuh ada kegunaan atau fungsinya masing-masing ya teman-teman. Oke, Bang Rangga akan mulai menjelaskan fungsi dari model. Model ini tuh sebagai penghubung ya teman-teman, penghubung antara controller dengan database yang berguna untuk mengambil data atau mengelola data. Lanjut ke view. View itu digunakan untuk menerima dan mempresentasikan data kepada user. Nah, letak file view itu berada di dalam folder resource ya teman-teman. Jadi folder resource slash view. Oke. Lanjut ke controller. Nah, controller ini tuh memiliki tugas mengendalikan ataupun menjembatani antara apa yang di-request yang selanjutnya controller itu yang akan meresponnya atau memprosesnya ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke bedah struktur dasar Laravel. Nah, framework Laravel itu memiliki struktur dasar ya. Di sini Bang Rangga hanya menampilkan 10 poin struktur dasar yang ada di framework Laravel dari sekian banyaknya struktur-struktur dasar yang ada di dalam framework Laravel ya teman-teman. Oke, mari kita mulai dari poin yang pertama yaitu app. App ini berisikan kumpulan-kumpulan logika dan alur sistem yang dibuat. Kedua, Bootstrap. Nah, Bootstrap ini tuh direktori ya, semacam direktori yang berisi beberapa file kerangka framework Laravel termasuk autoload yang berfungsi untuk mengoptimasi kinerja sistem yang dihasilkan. Poin ketiga, config. Config ini tuh mencakup seluruh konfigurasi framework mulai dari database, app, mail, dan lain sebagainya. Poin keempat, database. Database itu sebagai folder penampung file migration dan sheets yang berhubungan langsung ke pengelolaan data dalam database.
Poin yang kelima, public. Nah, public ini tuh sebagai folder yang akan diakses oleh user nantinya. Folder ini juga berisi file-file assets ya, seperti contoh file CSS, JavaScript, file image, dan file yang lain-lainnya. Oke, lanjut ke poin keenam. Poin keenam itu ada resource. Folder ini berisi semua resource untuk kepentingan bagian front end. Lanjut ke poin ketujuh, root. Folder ini digunakan untuk menentukan format URL yang digunakan untuk mengakses halaman yang kita buat. Oke, lanjut ke poin 8, storage. File ini atau folder ya. Folder ini berisi compiled blade template, season serta cache ya, dan ditambah satu lagi yaitu logs ya teman-teman, serta file lainnya yang digenerate otomatis oleh framework Laravel itu sendiri. Oke, poin yang ke-9 yaitu test. Nah, tes ini tuh berisi semua tes-tes yang kita buat untuk aplikasi. Oke, kita sudah menuju ke poin yang terakhir yaitu poin ke-10. Ada vendor. Nah, vendor ini tuh seluruh library yang digunakan framework Laravel maupun yang diinstal melalui Composer. Oke, kita beralih ke alur-alur kerja framework Laravel. Nah, framework Laravel itu tuh memiliki flow atau alur kerjanya sendiri ya teman-teman. Bisa teman-teman perhatikan pada gambar yang sudah ada ya teman-teman. Jadi seperti itu alur atau flow kerjanya dari framework Laravel. Bisa teman-teman perhatikan. Oke, jika sudah kita lanjut ke pembahasan yang terakhir yaitu pembahasan fitur-fitur dasar Laravel. Nah, di sini ada 6 poin fitur-fitur dasar dari framework Laravel. Dimulai dari poin yang pertama yaitu Blade Template Engine. Nah, Blade Template Engine itu di Laravel menggunakan Blade. Blade ini tuh merupakan template engine untuk mendesain layout yang unik. Layout yang didesain dapat digunakan di tampilan lain sehingga menyediakan konsistensi desain dan struktur selama pengembangan. Lanjut poin yang kedua, routing. Di Laravel, semua request dipetakan dengan bantuan root. Dasar dari routing adalah meroutkan request ke controller terkait. Routing ini dianggap dapat mempermudah pengembangan website dan meningkatkan performanya. Setidaknya ada 3 kategori routing di Laravel, yaitu basic routing, root parameter, serta group name root. Oke, lanjut ke poin ketiga, modularity. Seperti yang sudah dibahas di bagian sebelumnya, di dalam framework Laravel terdapat kumpulan modul serta library yang terkait dengan Composer. Fitur ini membantu teman-teman untuk menyempurnakan dan meningkatkan fungsionalitas dari website yang teman-teman bangun, serta mempermudah proses mengupdate-nya. Oke, poin keempat, testability. Testability di Laravel itu dibangun dengan fitur proses pengecekan yang cukup lengkap. Framework Laravel ini mendukung proses pengecekan dengan metode PHP unit dan file phpunit.xml yang dapat disesuaikan dengan aplikasi web yang sedang dibangun. Framework Laravel ini juga dibangun menggunakan metode pembantu yang nyaman. Metode ini memungkinkan teman-teman untuk menguji website secara ekspresif. Oke, lanjut ke poin yang 5, query builder dan ORM. Di Laravel, database query builder menyediakan antarmuka yang lancar untuk membuat dan menjalankan database query. Fitur ini dapat digunakan untuk menjalankan berbagai operasi database di dalam website dan mendukung berbagai sistem database. Oke, lanjut ke poin yang terakhir yaitu authentication. Di Laravel membuat pengimplementasian autentikasi menjadi sangat-sangat mudah ya teman-teman. Seluruh proses konfigurasi autentikasi sudah berjalan secara otomatis. Teman-teman bisa menemukan file konfigurasi autentikasi ini di dalam folder config/out.php.
Dan di dalam file ini terdapat beberapa opsi autentikasi yang sudah terdokumentasikan dengan baik dan sewaktu-waktu dapat teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan sistem. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan pengenalan pertama framework Laravel. Dan sekarang kita akan menuju ke pembahasan mengenai tutorial pendownloadan serta penginstalan framework Laravel-nya. So, langsung saja kita let's go. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke tahap penginstalan framework Laravel, ada sedikit informasi yang akan Bang Rangga sampaikan, yaitu cara menginstal dan konfigurasi Laravel di sistem operasi Windows. Oke, yang pertama yang akan kita install yaitu Composer, lalu text editor, serta ada konektor localhost yaitu SAM control panel. Jadi gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan masuk ke tahap pendownloadan dan penginstalan framework Laravel di sistem operasi Windows. Oke teman-teman semua, sebelum kita lanjut ke prosesi pendownloadan serta penginstalan framework Laravel, ada satu komponen penting yang mesti teman-teman install terlebih dahulu, yaitu SAM Control Panel. Nah, di sini Bang Rangga sudah masuk ke dalam situs resmi dari SAM Control Panel, yaitu www.apachefriends.org. Bisa teman-teman perhatikan link yang sudah Bang Rangga tandai di atas ini. Bagi teman-teman yang ingin mendownload SAM Control Panel, bisa langsung akses link yang sudah Bang Rangga tandai. Oke, lanjut. Langsung saja kita masuk ke menu download untuk mendownload SAM control panelnya. Oke, kita sudah masuk ke halaman menu download dan di halaman download sini sudah tersedia beberapa versi PHP yang siap kita download. Dimulai dari versi PHP 7.3, 7.4 serta yang terbaru banget yaitu versi 8.0. Nah, untuk kasus pendownloadan versi PHP ini bisa sesuaikan dengan keinginan teman-teman ya. Ingin menginstal PHP versi berapa aja boleh. Oke, di sini Bang Rangga akan menginstal 7.4 ya, teman-teman. Ini langsung saja klik tombol download dan Bang Rangga sudah mendownload SAM-nya ya, teman-teman. Jadi seperti ini tampilan setup untuk penginstalan SAM control panelnya. Tinggal teman-teman klik tombol next aja ya teman-teman. Nah, jika teman-teman sudah berhasil menginstal SAM control panel, langsung saja teman-teman cek apakah instalan SAM control panelnya sudah berhasil. Tinggal langsung cari ya di kolom search ini. Tinggal ketikkan SAM, maka langsung muncul seperti ini. Oke, tinggal kita klik. Nah, berikut ini adalah tampilan dari SAM control panelnya ya. Lebih tepatnya beginilah tampilan terminal dari SAM control panelnya. Nah, tinggal kita aktifkan Apache serta MySQL untuk menjalankan folder project yang sudah kita buat ya teman-teman. Oke, sekian penjelasan untuk pendownloadan serta penginstalan SAM control panel. Mari kita lanjutkan ke prosesi pendownloadan serta penginstalan framework Laravel-nya. Oke, teman-teman. So, langsung saja cekidot. Halo teman-teman semua, mari kita lanjutkan prosesi pendownloadan serta penginstalan framework Laravel. Tapi sebelumnya ada yang mesti kita download dan kita install terlebih dahulu, yaitu support engine dari si Laravel-nya berupa Composer. Dan di sini Composer memiliki peranan atau memiliki fungsi sebagai mediator selama kita ingin mendownload atau menginstal package folder proyekan framework Laravel yang kita inginkan ya teman-teman. Oke, di sini Bang Rangga sudah masuk ke dalam situs resmi dari Composer yaitu getcomposer.org. Bisa teman-teman perhatikan link yang sudah Bang Rangga tandai di atas ini. Bagi teman-teman yang ingin mendownload Composer bisa langsung ketikkan link yang sudah Bang Rangga tandai. Oke ya teman-teman. Nah, langsung saja Bang Rangga akan pergi menuju ke menu download yang ada di bawah sini. Dan di bawah sini sudah terdapat button download ya teman-teman. Langsung saja kita klik button download ini untuk mendownload file Composernya.
Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman download Composer-nya. Dan di dalam halaman download Composer ini terdapat banyak sekali informasi-informasi yang dapat teman-teman akses ya. Dan di bawah sini juga ada keterangan dari versi-versi file Composer-nya ya teman-teman. Nah, versi yang terbaru banget yaitu versi 2.0.11. Oke, langsung saja kita cari file setup Composer-nya untuk kita langsung download dan langsung diinstal. Nah, teman-teman, berikut letak dari file setup Composer-nya terletak di sini ya teman-teman. Langsung saja kita akan klik keterangan Composer setup.exe ini untuk melakukan pendownloadan filenya ya teman-teman. Oke, jika sudah diklik, maka langsung keluar keterangan seperti ini dan langsung saja kita klik tombol save file ini. Nah, kebetulan Bang Rangga itu sudah mendownload file Composer setup-nya barusan ya teman-teman. Dan seperti inilah tampilan setup instalan file Composer-nya. Untuk teman-teman yang ingin langsung menginstal file Composer-nya, bisa teman-teman install di keterangan berikut ini ya teman-teman. Install for all user. Oke, bagi teman-teman yang sudah selesai menginstal file Composer-nya, jangan lupa untuk dicek terlebih dahulu ya apakah instalannya sudah berhasil atau tidak. Nah, cara pengecekannya teman-teman pergi ke command prompt ya. Akses command prompt. Oke. Apabila teman-teman sudah masuk ke command prompt, langsung saja ketikkan perintah berikut ini ya teman-teman. Composer min-v. Jika sudah, tekan enter. Jika teman-teman sudah selesai menginstal file Composer-nya, lalu mengecek di command prompt dengan perintah Composer min-v, maka langsung muncul keterangan seperti berikut ini ya teman-teman. Dan di dalam keterangan ini pun juga kita bisa mengetahui versi dari file Composer yang sudah selesai kita install. Nah, di sini kita menginstal file Composer yang berversi 2.0.7 ya teman-teman. Oke, jika sudah muncul tampilan keterangan seperti ini, maka proses penginstalan file Composer-nya sudah selesai dan siap kita gunakan. Nah, di sini juga Bang Rangga akan langsung mempraktekkan cara mendownload package folder proyekan framework Laravel menggunakan Composer ini ya teman-teman. Oke, tetap di command prompt ya. Lalu Bang Rangga akan mengetikkan perintah sebagai berikut ya teman-teman. Nah, perintah yang Bang Rangga ketikkan ini perintah untuk masuk ke direktori folder SAM dan folder htdocs ya teman-teman. Jika sudah, tekan enter. Oke, kita sudah masuk ke direktori folder SAM serta folder htdocs. Maka langsung saja Bang Rangga akan mengetikkan perintah untuk pendownloadan package folder proyekan framework Laravel-nya. Oke, Bang Rangga sudah selesai mengetikkan perintah untuk pendownloadan package folder project framework yang kita ingin buat ya teman-teman. Nah, di sini Bang Rangga akan menambahkan satu perintah lagi, yaitu penamaan nama foldernya ya teman-teman. Dan di sini Bang Rangga akan menamainya dengan myblog. Oke, jika sudah tekan enter. Nah, selama proses pendownloadan package folder proyekan framework Laravel ini akan memakan waktu yang cukup lama. Maka dari itu Bang Rangga akan men-skip sesi pendownloadan ini ya teman-teman. Baiklah teman-teman, proses penginstalan folder proyekan framework Laravel yang kita inginkan sudah selesai dan ditandai oleh keterangan sebagai berikut ya teman-teman. Bisa teman-teman perhatikan yang Bang Rangga tandai ini. Serta di dalam command prompt ini terdapat keterangan
mengenai jumlah package yang berhasil kita download bersamaan dengan folder proyekan framework Laravel-nya. Jumlah package-nya yaitu sebesar 68 package yang berhasil kita download ya teman-teman. Bisa teman-teman perhatikan di bagian keterangan yang sudah Bang Rangga tandai ini. Oke. Oh ya, masih ada satu lagi keterangan yang ada di dalam command prompt ini, yaitu keterangan versi Laravel berapa yang berhasil kita install ya teman-teman. Oke, langsung saja Bang Rangga akan menuju ke bagian yang paling atas ya teman-teman. Oke, kita sudah di bagian yang paling atas ya teman. Dan di sini Bang Rangga akan mencari keterangan versi Laravel yang sudah berhasil kita install. Oke, sebentar. Nah, di sini ya teman-teman, keterangan untuk versi Laravel yang sudah berhasil kita install, yaitu versi Laravel 7.3. Bisa teman-teman perhatikan keterangan yang sudah Bang Rangga tandai. Oke, jadi sekarang kita sudah berhasil menginstal folder proyekan framework Laravel dan siap untuk kita gunakan. Tapi sebelumnya kita harus mengeceknya terlebih dahulu ya teman-teman. Apakah folder proyekan framework Laravel yang barusan kita download di Composer tadi sudah tersimpan sesuai dengan folder yang kita cantumkan di dalam Composer, yaitu di dalam folder SAM dan di dalam folder htdocs. Oke, langsung saja kita periksa atau kita cek bareng-bareng ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman langsung saja pergi ke lokalsinya dan langsung saja akses folder SAM serta folder htdocs ya teman-teman. Oke, kita sudah masuk ke dalam folder htdocs dan di sini langsung saja kita akan cari folder proyekan framework Laravel yang barusan kita selesai download. Di sini ya rupanya teman-teman letak dari foldernya ya. Serta namanya juga sudah sesuai ya, yaitu MyBlock. Oke, kita sudah mempunyai folder proyekan framework Laravel dan siap untuk kita gunakan sebagai media belajar pada tutorial kali ini ya teman-teman. Langsung saja Bang Rangga ingin mempraktekkan atau memperagakan pemanggilan dari folder proyekan framework Laravelnya dengan cara mengaksesnya di browser. Tapi sebelum itu Bang Rangga akan mengaktifkan dua konektor ya teman-teman. Nah, konektor yang pertama yaitu konektor localhost-nya berupa SAM control panel. Oke, di sini terminal SAM control panel Bang Rangga sudah aktif dan siap digunakan ya teman-teman. Apabila terminal SAM control panel teman-teman belum aktif, langsung saja teman-teman aktifkan di bagian Apache serta di bagian MySQL ya teman-teman. Caranya cukup mudah ya teman-teman. Hanya tinggal teman-teman klik tombol start di sini ya di bagian Apache serta di bagian MySQL. Oke. Dan konektor yang kedua yaitu konektor server dari Laravel-nya ya teman-teman. Oke, langsung saja Bang Rangga akan pergi ke command prompt-nya lagi. Serta Bang Rangga akan langsung mengetikkan perintah untuk pengaktifan server Laravel-nya, yaitu php artisan serve ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa ketikkan perintah sebagai berikut ya. Jika sudah, langsung saja enter. Oke, kenapa ini ada? Oh iya teman-teman, mohon maaf. Jadi Bang Rangga tadi itu belum masuk ke directory folder proyekan framework Laravel-nya. Oke, tadi nama folder proyekan framework Laravel kita yaitu MyBlock ya teman-teman. Nah teman-teman ketikkan perintah ini terlebih dahulu ya sebelum teman-teman mengetikkan perintah untuk pengaktifan server Laravel-nya. Langsung saja ketikkan cd serta ketikkan nama foldernya ya teman-teman yaitu MyBlock. Jika sudah tekan enter. Oke, kita sudah masuk ke directory folder MyBlock-nya.
Dan di sini langsung saja kita akan berikan perintah untuk pengaktifan server Laravel-nya. Langsung saja teman-teman ketikkan php artisan serve ya teman-teman. Jika sudah, tinggal tekan enter. Oke, di sini server development Laravel sudah aktif ya teman-teman. Bisa teman-teman perhatikan di keterangan yang sudah Bang Rangga tandai. Oke, kita akan mengakses folder myblog ini di link yang ada di sini ya teman-teman, yaitu http://127.0.0.1 portnya 8000 ya teman-teman. Langsung saja ini kita copy dan langsung saja kita pastekan atau paste ke browser. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, langsung saja kita tinggal tekan enter. Walah, dan seperti inilah tampilan dari halaman depan Laravel yang berhasil kita akses di browser. Bisa teman-teman perhatikan di sini tampilannya. Dan bagi teman-teman yang di layar laptop atau di layar PC-nya sudah muncul tampilan seperti ini, berarti folder proyekan framework Laravel teman-teman itu sudah siap digunakan. Baiklah teman-teman, sekian pembahasan mengenai pembuatan folder proyekan baru yang ada di framework Laravel. Sekarang kita akan menuju ke pembahasan tutorial mengenal dan membuat routing yang ada di folder proyekan Laravel. Oke, langsung saja kita cekidot. Halo teman-teman ngodingers, kita berjumpa lagi dalam rangkaian video tutorial basic mempelajari framework Laravel. Dan di sini Bang Rangga akan membahas tentang pengenalan routing di Laravel. Baiklah, langsung saja kita mulai dan akan Bang Rangga awali dari framework Laravel. Nah, framework Laravel itu tuh memiliki rute atau jalurnya tersendiri yang biasanya disebut sebagai root. Dan root ini tuh berfungsi untuk mengatur lalu lintas file berdasarkan request dari pengguna ya teman-teman. Serta root ini juga memiliki folder utama yang terletak di dalam folder /root. Dan di dalam folder utamanya itu juga terdapat file root utama yang terletak di file web.php ya teman-teman. Dan tidak hanya itu, root juga memiliki fungsi-fungsi dasar yang terbagi menjadi 6 fungsi dasar. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Oke, kita sudah masuk ke dalam penjelasan 6 fungsi dasar yang ada di root. Tapi di sini Bang Rangga hanya menampilkan 5 fungsi dasar yang Bang Rangga sudah ketahui kegunaan atau fungsinya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai dari fungsi root yang pertama, yaitu root get. Nah, root get ini tuh biasanya digunakan untuk menampilkan resource, bisa berupa fungsi atau controller. Lanjut ke root post. Nah, root post ini tuh biasanya digunakan untuk mengarahkan form ketika di-submit. Oke, lanjut ke root put. Root put ini pada umumnya digunakan untuk menerima data dengan tujuan proses perubahan data yang logika programnya diserahkan ke controller. Lanjut ke root patch. Nah, root patch ini tuh memiliki fungsi yang sama dengan root put, yaitu umumnya digunakan untuk menerima data dengan tujuan proses perubahan data yang logika programnya diserahkan ke controller. Oke, lanjut ke root yang terakhir, yaitu root delete. Sesuai dengan namanya, biasanya tuh digunakan untuk menerima data kemudian mengirimkan perintah penghapusan ke controller. Oke, jadi seperti itu penjelasan mengenai pengenalan routing yang ada di Laravel. Dan sekarang kita akan menuju ke sesi praktikumnya untuk mempraktekkan pembuatan roots-nya ya teman-teman. Baiklah teman-teman ngodingers, sekarang kita akan langsung saja memasuki sesi praktikum pembuatan roots yang ada di Laravel. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti sesi praktikum kali ini, bisa langsung menyiapkan editor teksnya.
Dan di sini Bang Rangga akan menggunakan editor teks yang sedikit berbeda dari editor teks yang biasanya Bang Rangga pakai, yaitu Notepad++. Nah, di sini Bang Rangga akan memakai editor teks berupa Sublime Text 3. Nah, kenapa sih Bang Rangga akan menggunakan editor teks Sublime Text 3 ini? Dikarenakan pada Sublime Text 3 ini tuh, memiliki kelebihan atau keunggulannya tersendiri ya dibandingkan editor teks yang biasanya Bang Rangga pakai, yaitu Notepad++. Salah satu keunggulan atau kelebihan dari Sublime Text 3 ini, kita tuh bisa langsung meletakkan folder projekan framework Laravel kita ataupun folder projekan framework lainnya. Oke, bisa, teman-teman lihat ya, di sini Bang Rangga sudah meletakkan folder projekan Laravel Bang Rangga, yaitu My Blog, serta di sini Bang Rangga juga bisa langsung mengakses package-package folder yang ada di dalam folder projekan framework Laravel, My Blog ini ya, teman-teman. Oke, bisa teman-teman, perhatikan di sini banyak sekali package-package folder yang tersedia dan bisa teman-teman gunakan. Karena pada sesi, praktikum kali ini Bang Rangga akan memfokuskan untuk, pembuatan roots, maka dari itu Bang Rangga akan langsung membuka folder roots ya teman-teman. Dan di dalam folder roots ini tuh, terdapat beberapa file roots utama, di antaranya yaitu file roots api.php, file roots channel.php, file roots console.php, serta file roots web.php. Tapi pada umumnya yang biasanya digunakan oleh para development, pembuat aplikasi berbasis website menggunakan framework Laravel ini biasanya mereka itu menggunakan hanya 3 jenis file roots-nya ya teman-teman. Di antaranya tuh, file roots api.php, file roots channel.php, serta file roots web.php. Nah, untuk, file roots web.php kegunaannya adalah untuk pembuatan roots yang sederhana ataupun pembuatan roots yang bisa langsung, mengakses halaman website kita ya teman-teman. Oke, daripada kita, kelamaan langsung saja, Bang Rangga akan membuka file roots web.php. Oke, di sini Bang Rangga sudah masuk ke dalam, file roots web.php-nya dan di sini, yang seperti teman-teman bisa lihat ya, di sini sudah ada contoh sintak roots ya. Nah, contoh sintak roots ini tuh contoh sintak roots yang sudah bawaan dari folder framework Laravel yang sudah kita download di Composer. Oke, kita akan sedikit membedah, terlebih dahulu contoh sintak roots ini. Contoh sintak roots bawaan ini tuh kegunaannya untuk apa sih Bang Rangga? Kegunaannya atau fungsinya untuk pemanggilan atau pengaksesan file view welcome.blade.php. Nah, file view welcome.blade.php bisa teman-teman temukan di dalam folder resource dan di dalam folder view ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Oke. Nah, ini, isi dari file welcome.blade.php. Oke, tapi, bukan ini yang akan Bang Rangga jelaskan pada sesi praktikum kali ini. Oke, kita, kembali lagi ke file roots web.php dan langsung saja kita akan membuatkan roots yang pertama, yaitu, Bang Rangga di sini akan membuatkan roots yang sangat sederhana untuk pencetakan, data dengan keterangan berikut ya teman-teman. Oke, langsung saja Bang Rangga akan membuatkan perintah roots-nya terlebih dahulu. Ya, seperti ini. Dan Bang Rangga akan mendeklarasikan URL apa yang akan Bang Rangga akses di browser. Nah, Bang Rangga langsung saja akan mengetikkan nama URL yang akan Bang Rangga akses di browser nanti ya, yaitu get name friends ya, teman-teman. Oke, jangan lupa juga teman-teman mengetikkan sintak functionnya. Oke. Jangan lupa juga untuk, mengasihkan tanda bacanya ya teman-teman seperti ini. Oke teman-teman, di sini Bang Rangga sudah selesai mengetikkan sintak roots-nya ya.
Nah, di dalam sintak root ini Bang Rangga akan mengakses atau mencetak, data dengan keterangan sebagai berikut. Nama teman saya Rinjani. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Jangan lupa, di belakangnya kita akan kasih tanda baca titik koma ya, teman-teman. Dan di bawah sini juga jangan lupa untuk kasih tanda baca titik komanya. Oke, selesai. Langsung saja Bang Rangga akan men-save-nya dengan cara menekan tombol Ctrl+S di, keyboard laptop Bang Rangga. Oke, kita sudah, berhasil membuatkan roots yang pertama. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengaksesnya di browser. Tapi sebelumnya teman-teman harus ingat ya, untuk mengaktifkan 2 konektor. Oke, konektor yang pertama itu SEM control panel. Di sini, terminal SEM control panel Bang Rangga sudah aktif. Bagi teman-teman yang terminal SEM control panelnya belum aktif, langsung saja aktifkan di bagian Apache serta di bagian MySQL. Caranya cukup mudah ya teman-teman, tinggal klik tombol start ya di bagian Apache serta di bagian MySQL. Seperti itu ya teman-teman. Oke, langsung saja kita akan mengaktifkan koneksi yang kedua yaitu koneksi, server development Laravel. Oke teman-teman, langsung saja teman-teman, akses command prompt ya. Bagi teman-teman yang sudah masuk ke dalam command prompt, langsung saja ketikkan perintah untuk mengakses library folder SEM serta folder htdocs. Caranya cukup mudah ya teman-teman, tinggal ketikkan perintah berikut ini ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, jika sudah tinggal tekan enter. Kita sudah berhasil masuk ke library folder SEM serta folder htdocs. Nah, di sini langsung saja Bang Rangga akan memberikan perintah lagi ya untuk masuk ke dalam library folder proyekan, Laravel kita yaitu folder myblog. Nah, langsung saja ketikkan nama foldernya yaitu myblog. Jika sudah, langsung tekan enter. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita sudah berhasil masuk ke 3 library folder. Yang pertama folder SEM, yang kedua folder htdocs, serta yang ketiga folder proyekan framework Laravel kita yaitu myblog. Nah, di sini langsung saja Bang Rangga akan mengetikkan perintah untuk mengaktifkan server development Laravelnya dengan cara ketikkan, perintah sebagai berikut ya teman-teman, php artisan serve ya teman-teman. Oke sip, kita sudah, mengaktifkan server development Laravelnya. Bisa teman-teman lihat ya di sini. Langsung saja kita akan meng-copy paste, link yang sudah tersedia ini ya teman-teman. Oke, langsung saja kita akan membuka browser kita ya teman-teman. Oke, langsung saja kita akan mengpastekan atau meng-copy paste ke dalam sini ya teman-teman. Dan kita akan langsung saja menambahkan URL tambahan yang sudah kita bikin, di root sini ya teman-teman. Nah, tinggal kita copy paste aja ya. Oke, serta langsung saja kita masukkan ke dalam sini. Jangan lupa, untuk menambahkan URL tambahannya di belakang port 8000 ini ya teman-teman. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, jika sudah tinggal tekan enter. Seperti inilah tampilan yang sudah kita berhasil akses, menggunakan roots yang ini ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya, begini tampilannya. Nah, sekarang Bang Rangga akan melanjutkan untuk pembuatan perintah roots yang kedua. Nah, perintah roots yang kedua ini Bang Rangga akan, mengakses file tambahan yaitu file view ya teman-teman. Nah, langsung saja Bang Rangga akan membuatkan sintak root yang kedua. Oke sip, seperti ini ya teman-teman, untuk URL tambahannya. Di sini Bang Rangga, mengetikkan keterangan URL tambahannya dengan, keterangan my profile ya teman-teman. Oke, jangan lupa untuk mengetikkan function-nya. Nah, function di sini tuh sangat penting ya teman-teman peranannya. Peranannya itu sebagai
eee, fungsi pemanggilan ya atau fungsi pencetakan. Langsung saja di sini Bang Rangga akan mengetikkan sintak untuk mengakses file view yang sudah Bang Rangga buat sebelumnya ya teman-teman. Nah, file view yang sudah Bang Rangga buat sebelumnya itu, namanya profile. Saya langsung Bang Rangga ketikkan seperti ini ya teman-teman. Oke, jangan lupa untuk kasih tanda baca titik koma di belakang, tanda baca kurung tutup ini ya teman-teman. Di bawah sini juga jangan lupa untuk mengasihkan tanda baca titik komanya. Oke, jika sudah tinggal disimpan. Selanjutnya Bang Rangga akan pergi atau membuka folder resource ini serta akan membuka folder view. Nah, di sini sudah, tersedia file view yang akan kita akses ya menggunakan root yang sudah Bang Rangga buat ya teman-teman. Oke, langsung saja nih Bang Rangga akan membuka file profile.blade.php-nya. Seperti inilah dalaman dari, file profile.blade.php. Bisa teman-teman perhatikan di sini sudah tersedia contoh sintak untuk pembuatan file view-nya. Oke, bagi teman-teman yang ingin, mengetikkan ulang contoh sintak untuk pembuatan file ini, bisa teman-teman langsung ikuti ya teman-teman. Nah, di sini Bang Rangga akan scroll ke bawah perlahan ya, untuk teman-teman yang ingin mengetikkan ulang contoh sintak pembuatan file view ini. Oke, gimana teman-teman, sudah ya? Sudah selesai pengetikan ulang contoh sintak pembuatan file view ini? Jika sudah, langsung saja teman-teman, simpan di dalam folder view ya teman-teman, yang letaknya ada di dalam folder resource. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, untuk penamaan file view yang kita buat, jangan lupa untuk teman-teman menambahkan ekstensi filenya, yaitu, .blade ya teman-teman. Kenapa sih harus menambahkan, ekstensi .blade ini Bang Rangga? Karena, ekstensi file .blade ini tuh sudah bawaan dari framework Laravel-nya ya teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman kasih nama sebagai berikut ya, profile.blade.php. Baru kita akan kasih ekstensi .blade. Baru kita akan, mengasihkan, ekstensi file.php ya teman-teman. Nah, seperti ini bisa teman-teman perhatikan. Oke, jika sudah tinggal klik tombol save ini. Oke, kita sudah berhasil membuatkan, file view-nya dan kita sudah menyimpan dengan nama profile.blade.php. Kita juga sudah, membuatkan, routes untuk pengaksesan file view-nya. Langkah selanjutnya kita akan mengaksesnya di browser ya teman-teman. Karena kedua konektornya sudah aktif, bisa langsung kita akses di browser ya teman-teman. Oke, caranya masih sama ya, tinggal kita akses link seperti berikut ini ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk menambahkan URL tambahan yang sudah kita buat di dalam root sini. Oke, langsung saja Bang Rangga akan mengcopy paste dari sini ya teman-teman. Oke, untuk, pengaksesan, URL tambahan, jangan lupa teman-teman taruhnya, di belakang port 8000 ini ya teman-teman. Oke, kalau sudah langsung saja tekan enter. Kita sudah masuk ke dalam tampilan file view yang sudah kita buat dan kita sudah berhasil akses menggunakan roots-nya ya teman-teman. Jadi seperti ini tampilannya. Bisa teman-teman perhatikan. Bagi teman-teman yang, saat pengetikan ulang contoh sintak file view-nya tidak terjadi kesalahan dalam pengetikannya, maka saat diakses di browser langsung muncul tampilan sebagai berikut ya teman-teman. Oke, sekian penjelasan, praktikum untuk pembuatan roots-nya ya teman-teman. Semoga teman-teman,
dapat memahami serta dapat mengerti penjelasan pada sesi praktikum kali ini. Kurang lebihnya Bang Rangga mohon maaf dan semoga bermanfaat ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari sesi praktikum kali ini. Kita akan, berjumpa lagi di video tutorial basic mempelajari framework Laravel selanjutnya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke video selanjutnya. Halo teman-teman Ngodingers, kita akan melanjutkan lagi sesi praktikum untuk pembuatan roots yang ada di Laravel. Nah, pada video sesi praktikum kali ini Bang Rangga akan, menjelaskan tentang pembuatan roots parameter dan roots parameter opsional yang ada di Laravel. Oke lah, daripada kita, kebanyakan basa-basi lagi, langsung saja kita siapkan editor teksnya berupa Sublime Text 3. Dan bagi teman-teman yang ingin mengikuti sesi praktikum kali ini, bisa langsung menyiapkan juga, editor teksnya yaitu Sublime Text 3 ya teman-teman. Oke berlama-lama lagi langsung saja Bang Rangga akan membuka, Sublime Text 3 ini. Dan di sini Bang Rangga sudah masuk ke dalam, editor teks Sublime-nya, serta di sini juga Bang Rangga sudah masuk ke dalam file roots.web.php ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin membuka file roots.web.php, bisa teman-teman buka di dalam folder roots ini ya teman-teman, dan cari file roots.web.php. Seperti ini ya teman-teman. Langsung saja nih Bang Rangga akan, mempraktekkan pembuatan roots parameter yang pertama. Untuk pembuatan, roots parameter caranya cukup mudah ya teman-teman. Tinggal teman-teman ketikkan, sintak pembuatan roots ya seperti yang di atas ini. Ya teman-teman. Serta jangan lupa juga untuk memberikan keterangan pada URL tambahan, yang akan kita akses di browser. Di sini Bang Rangga akan, memberikan keterangan pada URL tambahannya dengan keterangan my family. Oke. Nah, jika sudah, selanjutnya Bang Rangga akan, membuatkan satu URL tambahan lagi ya, di belakang, keterangan URL tambahan yang pertama. Seperti ini ya teman-teman. Di sinilah Bang Rangga akan langsung memberikan parameter ya. Nah, seperti ini untuk pembuatan, roots parameternya ya, atau, URL tambahan yang ada parameternya. Ditandai dengan tanda baca kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Langsung saja, di dalam, parameter ini Bang Rangga akan mengasihkan nilai variabel berupa keterangan name ya teman-teman. Oke, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya jangan lupa teman-teman untuk memberikan, function ya, atau mengetikkan sintak function ini. Oke, seperti ini ya teman-teman. Dan di dalam sintak, roots ini Bang Rangga akan, mencetak sebuah nilai variabel keterangan dengan kalimat berikut. Tapi sebelumnya Bang Rangga akan mereturn-nya terlebih dahulu. Nah, keterangannya adalah sebagai berikut ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman, kalimat keterangannya. Oke, jika sudah, selanjutnya kita akan mendeklarasikan, variabel parameter name ini ya teman-teman. Caranya cukup mudah, tinggal, teman-teman tuliskan sintak, berambang dolar ini ya teman-teman, dan ketikkan nilai variabel name ini ya teman-teman. Oh ya, hampir lupa, nilai variabel parameter name ini juga harus kita deklarasikan di dalam sintak function ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, jika sudah, jangan lupa untuk mengasihkan tanda baca titik koma di belakang variabel parameter name ini ya teman-teman. Oke, seperti ini ya teman-teman. Dan di bawah sini juga kita akan kasih titik koma.
Ya seperti inilah kira-kira ya teman-teman, kita sudah, selesai membuatkan roots parameter yang pertama. Jika sudah, langsung disimpan. Caranya dengan tekan tombol Ctrl di keyboard teman-teman, plus S ya teman-teman. Oke, kita sudah selesai membuatkan roots parameternya. Sekarang kita akan, mengetesnya di browser ya. Tapi sebelum kita, mengaksesnya di browser, kita tuh harus mengaktifkan terlebih dahulu 2 konektor ya teman-teman. Nah, konektor yang pertama itu konektor localhost-nya berupa SAM control panel. Seperti yang bisa teman-teman lihat ya di sini, terminal SAM control panel Bang Rangga belum aktif, dan langsung saja Bang Rangga akan mengaktifkan di bagian Apache serta di bagian MySQL ya teman-teman. Caranya cukup mudah, tinggal klik tombol start ini ya teman-teman. Oke, di bagian MySQL juga kita tinggal klik tombol start. Baiklah, di sini terminal SAM control panel Bang Rangga sudah siap digunakan. Nah, kemudian Bang Rangga akan, mengaktifkan konektor yang kedua, yaitu konektor server development Laravel. Caranya seperti apa, Bang Rangga? Caranya teman-teman tinggal akses command prompt ya, command prompt. Nah, seperti ini. Tinggal, membuka command prompt-nya. Jika teman-teman sudah masuk ke dalam command prompt-nya, bisa langsung, teman-teman memberikan perintah sebagai berikut. Nah, seperti ini ya teman-teman. Perintah berikut ini tuh fungsinya untuk, pengaksesan library folder SAM serta library folder htdocs. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita sudah berhasil masuk ke library folder SAM serta folder htdocs. Dan tidak hanya itu, kita, harus memberikan satu perintah lagi untuk pengaksesan library folder proyekan framework Laravel kita, yaitu myblock. Langsung saja teman-teman ketikkan nama foldernya, yaitu myblock. Jika sudah, tekan enter. Oke, seperti ini yang bisa teman-teman lihat. Kita sudah berhasil masuk ke library folder SAM, folder htdocs, dan folder, proyekan framework Laravel kita, yaitu myblock. Nah, di sini Bang Rangga akan langsung memberikan perintah untuk pengaktifan server development Laravel. Nah, seperti ini bisa teman-teman perhatikan, perintah untuk pengaktifan server development Laravel-nya. Jika sudah, tinggal tekan enter. Oke, server development Laravel-nya sudah aktif ya. Bisa, kalian lihat di keterangan yang sudah Bang Rangga tandai ya. Oke, selanjutnya kita akan, mengaksesnya di browser dengan cara meng-copy paste link yang sudah tersedia di sini ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya tinggal kita akan menambahkan URL tambahan yang sudah kita buat di roots yang ini ya teman-teman. Oke, langsung saja nih, Bang Rangga akan meng-copy paste ya, biar cepat. Oke, jadi seperti ini kira-kira ya teman-teman. Nah, jika sudah, langsung tekan enter. Oke, jadi seperti inilah tampilan dari, pengaksesan atau pemanggilan roots parameter yang sudah kita, panggil atau sudah kita akses di browser ya teman-teman. Jika di layar laptop atau di layar PC teman-teman sudah muncul, tampilan seperti ini, berarti proses pengaksesan roots parameternya tidak mengalami kendala ataupun tidak mengalami error ya. Oke, di sini kan ada keterangan ya, nama keluarga saya adalah name. Nah, kenapa sih muncul, tampilan keterangan name ini? Karena kita belum, memberikan nilai ke dalam, variabel parameter name ini. Jadi langsung saja nih Bang Rangga akan memberikan, nama ke dalam variabel parameternya. Nah, di sini
Bang Rangga akan mengetikkan nama sembarang aja ya, nama asal aja. Sebagai contoh mah nggak apa-apa ya. Oke, jika sudah langsung tekan enter. Baiklah teman-teman, di sini sudah muncul nama yang sudah kita berikan ke dalam variabel parameter name-nya. Ya teman-teman, sudah muncul nama yang sudah kita inputkan, yaitu Nita. Oke, sekian penjelasan tentang pembuatan roots parameter yang pertama. Mari kita lanjutkan untuk pembuatan roots parameter yang kedua, yaitu roots parameter opsional. Jadi kita langsung saja kembali ke Sublime Text 3-nya. Oke. Dan kembali lagi ke dalam file rootsweb.php. Langsung saja tanpa berlama-lama, Bang Rangga akan mengetikkan sintak untuk pembuatan roots parameter opsionalnya. Nah, karena sintak untuk pembuatan roots parameter opsionalnya sama dengan sintak pembuatan roots yang pertama ini ya teman-teman, Bang Rangga akan langsung mengcopy paste-nya aja ya, supaya tidak berlama-lama. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk peletakan parameter opsionalnya bisa teman-teman letakkan di parameter yang pertama ini, yaitu parameter name. Nah, caranya tinggal kita tambahkan URL tambahannya lagi ya. Jadi seperti ini dan langsung saja letakkan parameter yang kedua, yaitu parameter opsionalnya. Di sini Bang Rangga akan memberikan nilai ke variabel parameternya berupa keterangan umur ya. Nah, tidak lupa dilengkapi dengan tanda tanya. Nah, fungsinya tanda tanya ini tuh sebagai apa sih Bang? Fungsi tanda tanya di dalam variabel parameter umur ini tuh fungsinya sebagai mengidentifikasian apakah kita ingin menginputkan umurnya atau tidak ya teman-teman. Selanjutnya jangan lupa untuk pendeklarasian variabel umur ini ke dalam sintak function. Nah, seperti ini ya teman-teman, tinggal kita ganti saja ini umur. Dan di bawah sini juga kita deklarasikan atau kita panggil. Oh iya teman-teman, ada yang kelewat. Di dalam pendeklarasian nilai variabel parameter umur ini, jangan lupa juga untuk memberikan nilai variabel default berupa null. Null di sini berfungsi untuk boleh dikosongkan atau boleh diisi ya teman-teman. Null ya teman-teman, null itu tuh kosong bukan nol. Ya beda lagi kalau nol. Jika sudah, kita akan panggil nilai variabel parameternya berupa umur ini ke bawah sini. Oke, jangan lupa teman-teman kasihkan tanda baca titik koma di belakangnya serta di bawah sini ya teman-teman. Jika sudah, langsung tekan Ctrl+S untuk menyimpannya. Oke, kurang lebihnya seperti ini ya. Untuk contoh sintak pembuatan roots parameter opsional yang sudah berhasil kita buat ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang saatnya kita akses di browser. Tapi sebelumnya kita harus mengaktifkan konektor localhost serta konektor server development Laravel-nya ya teman-teman. Oke, mari kita langsung saja mengaktifkan konektor yang pertama, yaitu SAM Control Panel. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ya, terminal SAM Control Panel Bang Rangga belum aktif. Jadi langsung saja Bang Rangga akan mengaktifkan SAM Control Panel ini di bagian Apache serta di bagian MySQL. Caranya cukup mudah ya teman-teman. Tinggal klik tombol start ini di bagian Apache serta di bagian MySQL ya teman-teman. Sip, kita sudah berhasil mengaktifkan terminal SAM Control Panelnya. Sekarang kita tinggal mengaktifkan server development dari si Laravel-nya. Caranya tinggal teman-teman buka command prompt.
Ya, teman-teman, seperti ini. Buka command prompt. Jika sudah dibuka command prompt-nya, langsung saja teman-teman ketikkan perintah untuk kita masuk ke dalam library folder SAM serta library folder htdocs ya teman-teman. Caranya seperti ini. Oke, kita sudah berhasil masuk ke library folder SAM serta folder htdocs. Nah, sekarang langsung saja Bang Rangga akan mengetikkan perintah untuk kita mengakses atau masuk ke dalam library folder proyekan framework Laravel kita, yaitu folder myblock ya teman-teman. Caranya tinggal teman-teman ketikkan perintah seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk mengetikkan nama folder proyekan framework Laravel kita, yaitu myblock. Jadi perintahnya secara keseluruhan seperti ini. Bisa teman-teman lihat ya, jika sudah tinggal enter. Nah, kita sudah berhasil masuk ke dalam library folder SAM, library folder htdocs, serta library folder proyekan framework Laravel kita, yaitu myblock. Nah, sekarang tinggal saatnya kita memberikan perintah untuk pengaktifan server development Laravelnya dengan cara ketikkan perintah berikut ini. php artisan serve. Seperti ini ya teman-teman perintahnya. Oke, jika sudah tinggal tekan enter. Kita tunggu dulu. Nah, sip, server development Laravelnya sudah aktif ya teman-teman. Bisa kalian lihat ya di keterangan ini ya teman-teman. Oke, kalau begitu sekarang saatnya kita akses di browser ya dengan link yang sudah tersedia di sini ya teman-teman. Nah, link ini tinggal kita copy paste ya dan kita pindahkan saja langsung ke browser. Nah, seperti ini ya teman-teman. Serta mari langsung saja kita akan menambahkan URL tambahan yang sudah kita buat di dalam sintak roots parameter opsional ini. Nah, langsung saja kita akan pindahkan ke dalam search engine di browser ini ya teman-teman. Oke, jika sudah tinggal tekan enter. Oke, kita sudah masuk ke dalam tampilannya ya teman-teman. Dan berikut tampilan dari parameter opsional yang sudah kita buat ya teman-teman. Dengan kita membuatkan tampilan seperti berikut ya teman-teman. Nah, tampilan berikut ini tuh sama seperti yang kita cetak dengan sintak berikut ini ya teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke browser. Nah, sebelumnya kan Bang Rangga sudah menjelaskan fungsi dari parameter opsional. Fungsi dari parameter opsional itu apabila kita tidak mengasihkan inputan nilai ke variabel parameter, itu tidak akan terjadi error. Dan apabila kita masukkan inputan ke variabel parameter umur, ya akan langsung bisa terakses juga gitu. Jadi sama-sama bisa diakses dan tanpa mengalami keeroran ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat ya di sini sudah ada contoh dari kita. Nah, di sini. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini kita sudah berhasil mengakses parameter opsionalnya tanpa kita perlu menginputkan nilai ke variabel parameter opsionalnya. Bisa teman-teman lihat ya di yang sudah Bang Rangga tandai ini ya. Nah, umur ini kan kita belum mengasihkan inputan ke dalam variabel parameter opsionalnya. Jadi kan ini masih bisa kita akses tanpa ada terjadinya kegagalan pengaksesan ya. Nah, sekarang kita coba akan memasukkan inputan ke dalam parameter opsional umur ini ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya kita harus memasukkan inputan ke parameter name ini ya teman-teman.
Sebelumnya kan sudah kita berikan inputan ke dalam parameter name-nya berupa nama sebagai berikut ya teman-teman. Nah, inputan namanya adalah Nita ya. Oke, sekarang langsung saja kita akan mencoba memasukkan inputan ke dalam parameter opsional umur ini ya teman-teman. Nah, untuk penginputan umur bisa teman-teman ngasal aja karena sebagai contoh kan tidak apa-apa. Yang penting ada inputan umur yang bisa kita inputkan ke dalam variabel parameter umurnya. Nah, seperti ini Bang Rangga sudah memasukkan inputan umur 17 tahun ya ke dalam variabel parameter umurnya. Nah, kita kan sudah mengasihkan inputan ke dalam variabel parameter opsional ya. Mari langsung saja kita akan langsung tekan enter dan apa yang akan terjadi. Oke, inilah yang akan terjadi apabila kita sudah memberikan inputan ke dalam variabel parameter opsionalnya berupa inputan umur 17 tahun. Dan inilah yang akan tampil jika kita menekan enter ya. Jadi keterangan di bawah sini tuh sudah berganti ya. Tadi kan kita mencoba memasukkan inputan ke variabel parameter name ya berupa inputan nama Nita. Dan kita juga sudah memasukkan input ke dalam variabel parameter opsional umur ya teman-teman dengan inputan umur 17 tahun. Jadi untuk tampilan yang ada di layar ini yang berubah tuh hanya di bagian nama Nita serta di bagian umurnya yang kita inputkan dengan umur 17 tahun ya teman-teman. Baiklah, sekian penjelasan sesi praktikum kali ini. Kurang lebihnya Bang Rangga mohon maaf. Dan semoga teman-teman bisa memahami serta bisa mengerti penjelasan dari sesi praktikum pembuatan roots parameter serta roots parameter opsionalnya. Dan juga semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke teman-teman, kita akhiri rangkaian video tutorial basic mempelajari framework Laravel dan kita akan lanjutkan rangkaian video tutorial basic mempelajari framework Laravelnya di part kedua ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman jangan lupa untuk mensubscribe channel Bang Rangga serta jangan lupa juga untuk klik like, comment, and share video-video Bang Rangga ke semua sosial media teman-teman ya. Oke, Bang Rangga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.